Kemarin-kemarin Fantek lagi rajin banget ngirimin barang ke gua cuy. Lumayan banyak banget produk yang mereka kirimin ke gua. Kalau kalian follow Instagram gua, kalian lihat story gua juga pasti tahu ya. Bulan kemarin gua update beberapa barang yang dikirimin oleh Fantek Indonesia ke gua. Salah satunya adalah ini, Fantek Revolver WGP 12. Sebenarnya ini udah lama banget, mungkin sekitaran sebulan yang lalu kali ya. Nggak tahu sebulan, nggak tahu, sekitar 3 mingguan. Udah lama banget. Tapi baru sempat gue review sekarang karena ada beberapa antrian review kemarin yang harus gue kerjakan. Akhirnya ini ketunda, jadi sorry banget. Daripada berlama-lama lagi, mendingan kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk packingnya sendiri menurut gue cukup menarik dengan bagian depan yang mengekspos gamepad ini. Dan pastinya banyak tulisan-tulisan sebagai fitur-fitur andalan dari WGP 12 ini. Di bagian dalamnya ada gamepadnya, terus ada dongle USB 2,4 GHz, kabel USB buat ngecas, dan buku manual beserta kartu garansinya. Oh ya, si WGP 12 ini harganya menarik banget, cuma sekitar 250 ribuan aja cuy. Gue lupa tepatnya, kalau kalian minat silahkan cek link di deskripsi di bawah aja. Gue arahin langsung ke official store-nya Fantek biar kalian tahu harga tepatnya itu berapa. Sekaligus biar kena racun produknya Fantek yang keren-keren. Fantek pasti senang mendengarkan hal ini. By the way, satu lagi yang mau gue sampaikan sebelum masuk ke reviewnya, bahwa sorry banget reviewnya mungkin agak santai aja ya. Soalnya gue ini bukan anak konsol. Dulu itu waktu gue SD ya gue anak konsol. Tapi semenjak SMP SMA itu gue jadi anak laptop. Dan dari kuliah sampai sekarang gue jadi anak PC. Makanya gue nggak terlalu punya pengalaman banyak sama macam-macam controller atau gamepad. Sebenarnya iya sih, gamepad banyak yang dibuat sekarang untuk PC. Tapi kan tetap aja biasanya kiblatnya itu ke stick PS atau stick Xbox. Ngomongin stick jadinya ya. Ya maksudnya gamepad atau controller kayak gitu-gitulah. Jadi ya gue akan membawakan dengan santai aja ya. Dan ini review gamepad pertama gue by the way. Jadi jangan diketawain. Ya lanjut ke reviewnya. Apa aja sih yang bakalan kita dapat dari WGP 12 ini secara fisik? Di sini kita bakalan dapat layout seperti stick PS, dimana analognya ini ada di bagian bawah semua cuy. Feel dari analognya enak loh ternyata, karena dia grippy banget gara-gara udah dikasih lapisan karet dan ada teksturnya juga di bagian pinggirannya. Terus di bagian tengahnya juga agak cekung, jadi enak banget kalau posisi jempolnya itu ngadep ke bawah. Kemudian di bagian button layout sebelah kanan, di sini menggunakan Legend ABXY, bukan pakai shape kayak di stick PS. Terus di bagian tengahnya ada tombol start dan select yang menurut gue penempatannya sedikit terlalu tinggi. Dan ada logo Fantek juga yang bisa digunakan untuk piring-piringan cuy. Di bawahnya lagi ada beberapa indikator. Terus ke bagian belakang ada 4 buah sesuatu yang bisa kita pencet. 2 di bagian atas adalah klik button yang bentukannya gede memanjang sampai ke bagian samping. Dan 2 di bagian bawahnya adalah trigger. Feel dari top buttonnya sendiri enak karena tactile-nya nggak kasar. Dan untuk triggernya juga mantap banget karena nggak terlalu berat juga cuy. Jadi kalau dipakai contohnya kayak lagi main game balap gitu, kita bisa nahan gas 1/4 setengah atau berapapun tanpa ngerasa pegel. Di bagian tengah-tengah tombol belakangnya ini ada satu buah port micro USB untuk ngecas. Gue nggak ngerti lagi kenapa masih menggunakan port micro USB. Mungkin ini menjadi satu-satunya hal yang gue nggak suka dari WGP 12 ini ya. Sepele tapi menurut gue cukup berarti karena gue itu spare buat yang ngecas-ngecasan itu cuman ada lightning port sama type C doang. Jadi sekarang gue harus nambah satu kabel lagi yang menggunakan micro USB. Lanjut ya, gue akan bahas seputar ergonomik ya. Untuk di tangan gue sih nggak ada masalah sama sekali, kerasa nyaman-nyaman aja. Bisa dibilang bentukan yang kurang curvy-nya ini nggak disimpan di tempat dimana kita menyimpan telapak tangan kita. Jadi aman semua sih, nggak ada masalah sama sekali. Kerasa enak banget pas digenggam. Nah terus main surface-nya WGP 12 ini termasuk lebar, tapi untungnya masih enak-enak aja cuy. Meskipun gue harus sedikit adaptasi dulu bentar karena posisi tangan gue harus beneran menggenggam gamepad ini alias agak maju. Soalnya kalau pakai mouse aja palm style gue itu agak mundur. Jadi pas pakai gamepad itu ke bawah-bawah dengan posisi relax yang agak mundur. Tapi ini bukan hal buruk sih, malah jatuhnya bagus karena mengharuskan gue menggenggam WGP 12 ini biar gripnya maksimal. Kemudian untuk build quality-nya udah bagus semua, dari mulai plastik-plastiknya udah kerasa solid, terus finishing textured matte black-nya juga bagus, dia nggak terlalu kasar, ngepas pokoknya teksturnya. Meskipun di sini gue menemukan ada sedikit micro scratch setelah pemakaian sekitar kurang lebih 1 bulan tadi ya, atau sekitar 3 mingguan, tapi nggak masalah bagi gue karena nggak ngaruh ke performa juga sih. Dan juga nggak ada kopong yang aneh-aneh di sini.
Terus untuk button-buttonnya juga baik-baik aja, nggak ada yang kerasa jelek sama sekali. Untuk di harganya nggak ada wobble yang berlebihan. By the way, ini sedikit sound testnya. Selanjutnya gue akan bahas seputar konektivitas. WGP12 ini menggunakan dongle USB 2,4 GHz. Jadi secara experience gue nggak ngerasain delay yang aneh-aneh atau yang berlebihan. Semuanya aman-aman aja. Gue udah tes untuk main di beberapa game seperti Dirt Rally, F1, Torque Drift, GTA 5, dan yang lain-lainnya. Tapi ada hal yang agak ngeselin nih, dimana desain dongle USB-nya ini, aduh aneh banget. Kenapa repot banget dibikin shape yang aneh-aneh gini, nggak kotak aja biar simple? Kalau disimpan di front panel itu bakalan kelihatan di mata cuy. Kalau disimpan di back panel ini ukurannya agak terlalu gede. Jadi lumayan masalah nih kalau USB port di Mobo kita deket-deketan, karena bakalan mentok sana sini. Terus untuk konsumsi baterainya gue nggak bisa hitung secara akurat karena gue tidak menemukan indikator baterai pada WGP12 ini. Yang jelas gue pernah ngitung sekitaran 1 mingguan gue pakai itu baterainya belum habis, dan itu gue hitung startnya itu dari barangnya datang, dan gue nggak tahu barangnya datang itu dengan keadaan baterainya 100% atau enggak. Tapi emang penggunaan gue itu cukup ringan, sehari itu main ya sekitaran 2 jam doang, paling abis itu dia sleep sendiri. Ya, dia punya fitur semacam sleep atau turn off otomatis buat ngehemat baterainya kalau kita AFG. Kalian tahu AFG kan? Away from gamepad. Makanya nggak ada tombol on off juga di WGP12 ini. By the way, dia ini bisa connect ke selain PC, yaitu ke Android sama ke PS3. Cuma sayang banget gue tidak punya PS3 dan gue juga tidak punya Android, jadi gue nggak bisa ngetes konektivitasnya untuk kedua device tersebut. Gue cuma bisa ngetes di PC doang, dan sejauh ini pengetesan gue selama sekitar hampir sebulan ini aman-aman aja di PC, nggak ada masalah sama sekali. Oke, gue rasa reviewnya cukup, dan kesimpulannya dengan harga 250 ribuan doang kita bisa dapat gamepad yang bagus dari banyak sisi. Mulai dari desainnya yang keren, bagus semua, terus konektivitasnya juga oke banget, nggak ada masalah. Button feel-nya juga bagus dan build quality-nya juga bagus. Secara overall gue suka sih sama WGP12 ini, so pasti bisa gue rekomendasikan banget. Oh ya, satu lagi sih, WGP12 ini udah punya namanya vibration atau dia bisa getar-getar. Jadi lumayan lah kalau lagi main game balap terus kita masuk ke gravel, jadi ada sensasi getar-getarnya. Dan yang gue suka lagi, vibrationnya ini dia nggak terlalu kasar ya, jadi tergolong halus, terus nggak sampai berisik juga. Kan biasanya ada tuh yang biasanya stick PS yang murah-murah, yang KW-KW itu geternya parah banget kan, sampai berisik keluar-luar. Kalau ini enggak lah, masih tergolong oke. Jadi nikmat apa lagi yang kau dustakan dari sebuah gamepad yang harganya 250 ribu? Port micro USB doang sih. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.